Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi pada channel saya. Kali ini kita itu akan membahas bab 14 ya teman-teman. Itu lab setup. Jadi di sini itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu pengenalan topologi. Lalu ada install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, cloning Debian, setup topologi, dan yang terakhir itu ada konfigurasi RAM VM. Oke, langsung saja. Ini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi ya teman-teman. Jadi, di sini tuh ada topologi ya teman-teman. Dan di sini tuh topologinya itu ada internet yang akan otomatis terhubung ke host OS laptop kita atau Windows. Nah, kemudian dari host OS tersebut itu akan terhubung ke dalam router Debian ya teman-teman, atau bisa disebut dengan Debian CLI atau Debian server. Jadi, nantinya itu kita juga akan belajar caranya menginstal ya teman-teman. Kemudian dari Debian itu akan terhubung dari klien Ubuntu atau merupakan Ubuntu desktop ya teman-teman. Dan dari Ubuntu desktop itu akan terhubung ke dalam internal network. Dan dari internal network itu akan terhubung lagi ke dalam Debian server. Ke dalam Debian server dan Ubuntu server juga akan terhubung ya teman. Jadi total yang akan kita butuhkan atau yang akan kita gunakan itu ada tiga jenis teman-teman. Yaitu ada Debian server, Ubuntu server, dan Ubuntu desktop. Oke teman-teman, ini kita lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu install Ubuntu desktop. Jadi inilah langkah pertama, itu kita masuk ke Chrome dulu ya teman-teman. Bisa ketik download Ubuntu desktop. Terus kalau ini kita enter, nah ini kita pilih yang paling atas ya. Nah lalu ini kita itu bisa pencet yang download ini untuk mendownload file ISO Ubuntu versi 24 ya. Karena saya sudah mendownload, jadi saya itu nggak perlu mendownload. Dan ini kita langsung saja masuk ke VirtualBox. Nah, sini kita bisa ketik new, pencet new, lalu kita bisa kasih nama Ubuntu desktop. Kalau udah kita selesai, lalu di sini kita ke pengaturan ya teman-teman. Terus kalau udah ini kita ke prosesor, untuk CPU-nya itu kita tambahin ya teman-teman jadi 2 kalau udah oke. Nah ini kalau udah kita bisa mulai nih. Nah ini kalau udah tampilan seperti ini, kalian bisa masukkan file ISO-nya. Sini kita itu bisa pilih file ISO-nya itu yang versi 24 ya teman-teman, yang tadi kita download. Nah ini kalau udah ini kita mode M ini. Nah, kalau gitu ini akan muncul pilihan untuk bahasanya. Ini kita pilih yang English aja. Next. Ini next lagi. Di sini kita next aja. Kita next aja ya teman-teman. Next, next, next. Ini next. Ini kita masukin nama kita ya teman-teman. Terus di sini passwordnya juga jangan lupa. Nah ini kita kalau di next. Kita pilih yang Jakarta. Next. Install. Terus ini kita tuh tunggu prosesnya ya teman-teman. Ini agak lama prosesnya. Jadi bakalan saya jeda. Ini tadi prosesnya udah selesai ya teman-teman untuk yang materi kedua. Lalu kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu install Ubuntu server. Nah ini kita masuk ke Chrome. Terus di sini kita bisa ketikkan download Ubuntu server. Nah di sini ya teman-teman kita klik. Lalu kalian bisa download ini langsung. Dan karena saya itu sudah mempunyai file ISO-nya, jadi saya nggak perlu download. Dan kita langsung saja masuk ke VirtualBox. Di sini kita bisa masuk ke new, lalu kita ketik Ubuntu server.
dan saya itu tidak akan melanjutkan untuk proses menginstalnya karena saya itu sudah menginstal ya teman-teman. Dan teman-teman jika ingin menginstalnya, jika ingin melihat tutorial menginstal Ubuntu Server, kalian bisa melihat di video saya yang lainnya ya teman-teman. Lanjut masuk ke materi yang keempat ya teman-teman, yaitu cloning Debian. Jadi itu dalam topologinya itu yang tadi kalau misalkan di sini tuh kita sudah punya Ubuntu server dan Ubuntu desktop ya teman-teman. Lalu kemudian itu di sini tuh kita butuh dua Debian server, tapi karena di sini saya masih punya satu, jadi kita tidak perlu menginstal ulang, kita hanya perlu untuk mengklonnya saja. Jadi di sini tuh kita bisa buka virtual mesinnya. Nah, lalu VirtualBox-nya, di sini kita itu tidak perlu menginstal ulang si Debian servernya, dan ini kita hanya perlu mengklonnya. Di sini kita bisa pencet yang Debiannya itu di clone. Nah, lalu untuk namanya itu bisa diganti ya teman-teman. Saya akan mengganti clone Debian. Jadi kita pilih yang tipe clone itu yang clone penuh ya teman-teman. Lalu ini kita kalau udah selesai. Ini kita tinggal tunggu aja prosesnya ya teman-teman selesai. Nah, ini untuk proses clone-nya sudah selesai. Lalu di sini tuh saya akan mengganti nama ya teman-teman. Ini kita bisa klik pengaturan atau setting. Lalu di sini tuh saya ganti menjadi nama router Debian. Terus kalau udah kalian bisa oke. Namanya itu bebas ya teman-teman. Nah, karena itu saya ganti karena biar saya itu nggak bingung teman-teman. Di sini teman-teman ini kita masuk ke materi yang ke-5 yaitu setup topologi. Ini langsung saja kita masuk ke VirtualBox. Nah, jadi di sini itu kalian bisa masuk ke dalam VirtualBox-nya. Kemudian di sini itu kalian pergi ke router Debian ya teman-teman. Nah, terus di sini tuh kita pergi ke setting. Terus kalau udah ini kita bisa pergi ke network, pergi ke network. Nah, terus kalau udah di sini tuh otomatis bisa dilihat ya, teman-teman. Kalau misalkan defaultnya itu masih NAT, menggunakan NAT. Nah, di sini adapter satunya itu adalah adapter yang terhubung ke dalam host OS-nya. Maka adapter satu ini kita akan setting menjadi host only ya teman-teman. Ganti menjadi host only. Lalu adapter yang kedua untuk itu kita bisa ganti menggunakan internal ya teman-teman, internal. Nah, lalu yang ketiga, adapter ketiga itu kita bisa menggunakan menjadi internal teman-teman. Nah, terus namanya itu kita ubah ya teman-teman, di sini menjadi Pak. Iya, ndelok. Menjadi klien. Tapi itu kan ngomong bahasane tapi mirip. Klien network. Lalu di sini kita ke adapter 3, kita akan ubah namanya menjadi server network ya teman-teman. Ya, proses tapi buat sih. Nah, ini oke ya teman-teman kalau udah CLI-nya ya teman-teman. Terus ke setting. Terus kalian masuk ke jaringan atau network. Kita ganti internal network ya teman-teman. Terus namanya juga ganti server network. Lalu ini kita oke.
Lalu di sini tuh kita akan lanjut ke dalam Ubuntu server ya. Ubuntu server ini juga sama kan. Ubuntu server hanya terhubung ke dalam network. Itu akan ganti menjadi yang Ubuntu servernya itu kita akan ganti menjadi internal network ya teman-teman. Di sini namanya juga ganti ya teman-teman menjadi server. Server network. Mirip lah. Di sini untuk Ubuntu desktop atau Ubuntu GUI-nya kita juga setting. Kita juga sama ya masuk ke jaringan atau network. Lalu di sini kita bisa ganti ke internal network ya teman-teman. Lalu namanya kita ganti menjadi client network seperti ini. Kemudian kalau udah kita klik OK. Nah, jadi di sini tuh kesimpulannya itu berarti klien Ubuntu yang ini, yang Ubuntu GUI itu berarti sudah terhubung ke dalam router Debian menggunakan internal network dan Debian server ya. Dan Debian server, Ubuntu server itu juga sudah terhubung ke dalam internal networknya. Jadi kurang lebihnya itu sama seperti yang ada di topologi ya teman-teman. Ini kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi RAM VM. Nah, di sini kita langsung saja ya masuk ke VirtualBox-nya. Lalu di sini tuh kita akan menjalankan semua VM-nya nanti secara bersamaan. Dan kalau misalkan laptop teman-teman itu kurang support atau kurang mendukung, itu kalian bisa turunin kapasitas RAM-nya. Nah, caranya itu kalian bisa pergi ke bagian sistem atau setting di ini kita setting ya teman-teman. Kemudian kalian bisa pergi ke dalam sistem. Nah, di sini untuk RAM-nya itu sesuai kebutuhan ya, bisa disesuaikan untuk yang selain Ubuntu dan atau Ubuntu untuk GUI. Di sini saya akan menggunakan 500. Sini saya akan menggunakan 512 ya teman-teman. Terus kalau udah ini kita oke. Kemudian yang Ubuntu GUI desktop kan? Ubuntu GUI ini kita setting dulu. Di sini kita akan masuk ke sistem lagi. Lalu saya di sini tuh akan menjadi 1 GB ya teman-teman. Akan menjadi 1 GB karena di sini tuh berbasis grafik jadi membutuhkan RAM yang lebih tinggi. Nah, ini kita ketik aja 1. Ini kita ganti 1 GB ya teman-teman. Terus kalau udah ini kita oke. Kemudian di Ubuntu server kalian bisa ke pengaturan, lalu ke sistem. Saya akan ubah menjadi 512. Terus kalau udah oke. Lalu yang di router Debian juga sama ya teman-teman, kita ganti. Di sini 512 juga. Terus kalau udah ini oke. Mungkin kurang lebihnya seperti itu saja ya untuk mengubah kapasitas RAM agar semua VM-nya itu bisa dijalankan dengan lancar. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan pada bab 14 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.